Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitro Tunisa, NIM 159 dari Program Studi Agribisnis. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen mutu, manajemen persediaan, dan juga manajemen pemeliharaan dari komoditas udang di perusahaan PT Maju Jaya. Untuk poin yang pertama, di sini saya akan membahas latar belakang pemilihan komoditas. Sektor pertanian merupakan salah satu faktor strategis penggerak perekonomian di tingkat desa yang menjadi bagian dari perekonomian Indonesia apabila digerakkan atau dimanfaatkan dengan baik. Alasan saya memilih komoditas udang sendiri yaitu karena di Kabupaten Gresik merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi perikanan sangat besar. Di daerah saya, mayoritas penduduknya itu bekerja sebagai nelayan dan juga petani tambak. Dikarenakan di daerah saya sendiri itu berdekatan dengan laut. Jadi di sini saya memilih komoditas udang sebagai komoditas unggulan di daerah saya yang akan saya olah menjadi kerupuk ikan. Selanjutnya yaitu mengenai manajemen mutu produk. Di perusahaan saya yaitu terdapat 7 dimensi kualitas produk. Yang pertama ada kinerja, yaitu berhubungan dengan karakteristik operasi pasar dari pasar tetap. Yang kedua ada fitur, yaitu karakteristik produk yang digunakan untuk penyempurnaan fungsi-fungsi dari produk. Yang ketiga yaitu kehandalan, yaitu tingkat kegagalan dari pemakaian, yang dimana semakin kecil tingkat kerusakan maka produk tersebut itu dapat dihandalkan. Kemudian yang keempat ada kesesuaian, yaitu sejauh mana desain produk dan operasi pasar tersebut itu memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima yaitu daya tahan, di mana mengukur berapa lama umur teknis dan juga umur ekonomis dari suatu produk. Yang keenam ada pelayanan yang meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, dan juga kemudahan. Yang ketujuh yaitu estetika yang mengenai penampilan dari produk tersebut. Selanjutnya yaitu cara untuk mendapatkan kualitas produk yang baik dari aspek prevention maupun dari aspek operational. Di sini untuk aspek operational sendiri meliputi 4, yaitu perencanaan, yang dimana untuk setiap perusahaan yang akan menjalankan produksinya yaitu harus melakukan perencanaan yang terdiri dari perencanaan produksi, perencanaan sumber daya manusia, dan juga perencanaan pemasaran. Yang kedua yaitu desain produk, dimana ketika kita akan menjalankan suatu usaha kita harus memperhatikan desain produk dari produk kita sendiri. Tujuannya yaitu untuk menarik dari konsumen maupun pelanggan. Yang ketiga yaitu proses, dimana ketika suatu perusahaan melakukan proses produksi maka kita sebagai manajer harus mengawasi mereka agar produk yang dihasilkan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian yang keempat ada pelatihan, di mana pelatihan sendiri bertujuan untuk meningkatkan skill para karyawan dan juga memperbaiki kinerja dari karyawan tersebut. Yang kelima yaitu informasi, di mana informasi ini itu sangat penting bagi perusahaan untuk pengambilan keputusan. Dan selanjutnya ada aspek operational yang dilakukan dengan cara pengujian produk yang sudah dihasilkan tadi itu sudah memenuhi standar atau belum.
Selanjutnya yaitu mengenai manajemen pemeliharaan. Manfaat atau tujuan spesifik adanya manajemen pemeliharaan di perusahaan saya yaitu yang pertama untuk mengantisipasi adanya permintaan dan penawaran secara mendadak dari konsumen, dan yang kedua yaitu untuk mengurangi resiko keterlambatan pengiriman kepada konsumen, dan yang ketiga yaitu untuk memenuhi pesanan yang lebih cepat kepada konsumen. Selanjutnya yaitu mengenai manajemen pemeliharaan. Bentuk pemeliharaan dari usaha saya yaitu pemeliharaan terencana, preventive maintenance. Preventive maintenance sendiri merupakan suatu program pemeliharaan untuk menghindari ataupun mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif ataupun breakdown. Alasan saya memilih pemeliharaan tersebut dikarenakan menurut saya di suatu perusahaan haruslah melakukan pemeliharaan secara berkala agar peralatan atau mesin yang dimiliki oleh perusahaan kita tidak mengalami kegagalan fungsi maupun kerusakan yang akan mengakibatkan gangguan pada proses produksi yang akan dijalankan oleh perusahaan kita. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kondisi perusahaan yang ada di perusahaan saya. Di era industrialisasi saat ini, perusahaan saya mengalami pengembangan peralatan produksi, di mana pengembangannya berdampak kepada produktivitas dan juga kualitas yang menggeser dari tenaga kerja manusia menjadi tenaga kerja mesin. Adanya hal tersebut, maka pada perusahaan saya ini melakukan manajemen pemeliharaan yang dilakukan untuk bersaing di pasaran. Manajemen pemeliharaan tidak hanya dilakukan ketika suatu peralatan tersebut mengalami kerusakan, akan tetapi pemeliharaan tersebut dilakukan secara berkala untuk menjaga peralatan tersebut atau mesin tersebut agar berjalan dengan maksimal. Yang terakhir, manfaat penerapan dari manajemen pemeliharaan yaitu meningkatkan kapasitas, meningkatkan laba maksimum, dan juga meningkatkan produktivitas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.